الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على من بعثته رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di Jumat terakhir, Jumat penghujung dari bulan Sya'ban. 5 atau 4 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Yang jelas kita mendapatkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah menyebutkan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya kalam Allah, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan sebagai syahrun azim, bulan yang agung. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Dan terus dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai ke masa kita sekarang ini. Semakin faham kita tentang keagungan Ramadan, maka sejauh itulah kita akan mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Tidak ada yang mengetahui keistimewaan Ramadan melainkan orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di penghujung bulan Sya'ban, beliau kumpulkan para sahabat beliau untuk beliau sampaikan khutbah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kiranya penting untuk kita ulang kaji bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di penghujung bulan Ramadan, di penghujung bulan Sya'ban, untuk mengisi dan mempersiapkan diri mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, telah menaungi kalian, telah menjelma di hadapan kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, syahrun yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayyuhan nas, wahai manusia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keistimewaan Ramadan. Di antaranya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, menunjukkan bahwasanya dan pada dasarnya umat beliau pasti mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar, kecuali mereka yang enggan
tidak ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Karena itu para ulama mengatakan, barang siapa selama Ramadan mempertahankan salat maghrib, isya dan subuh berjamaah, dipastikan dia telah mendapatkan bagiannya daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bulan yang malam yang dinamakan dengan Qadar. Qadar artinya mulia. Ada juga yang mengatakan Qadar itu sempit, karena di malam itu para malaikat turun ke bumi, sehingga kondisi bumi di waktu itu sempit dengan para malaikat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah jadikan puasa di siangnya sebagai satu ibadah fardu, wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan qiyam di malam Ramadan sebagai ibadah sunnah, ibadah tambahan. Man taqarraba fihi bi khaslah minal khair, barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan di dalam Ramadan, kana kaman adda fariidatan fima siwah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala fardu yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi fariidah, adapun mereka yang mempertahankan diri melakukan ibadah fardu dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya adalah kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah, seperti melakukan 70 ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Oleh kerana itu, sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ibadah fardu tidak mungkin kita tambah. Yang mungkin kita lakukan adalah kita maksimalkan dalam meraih pahala dalam ibadah fardu yang kita lakukan. Salat 5 waktu sebagai contoh. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita tambah. Yang mungkin kita lakukan adalah kita lakukan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan meraih pahala semaksimal mungkin, yaitu dilaksanakan dengan berjamaah di masjid, hadir sebelum muadzin memandangkan azannya, lalu sebelum ibadah fardu dilaksanakan, salatlah sunnat rawatib qabliyah dan ba'diyah setelahnya. Ini adalah di antara peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pahala dari ibadah fardu kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam wasiat beliau, wa huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar, bulan menempah sabar, untuk terus menguatkan makna kesabaran dalam diri kita. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, dan sabar dalam menanggung segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru thawabuhu jannah. Orang-orang yang mampu bersabar, sabar balasannya adalah syurga. Wa syahrul muwasah. Ramadan juga adalah bulan toleransi, bulan bertenggang rasa, bulan kita peduli, meningkatkan kepedulian kita terutama kepada mereka yang tidak memiliki atau serba kekurangan. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan adalah bulan yang ditambahkan rezeki bagi orang yang beriman di dalamnya. Kalau seandainya kita fahami, kita perhatikan beberapa ayat Nabi, beberapa ayat dari Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwasanya ternyata Ramadan menjadi kunci bertambahnya rezeki kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa adalah untuk meraih takwa, untuk meraih takwa. Bagi yang sudah mendapatkan takwa, maka datangnya bulan Ramadan kita pertebal lagi, kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagi mereka yang bertakwa, apa yang Allah siapkan janji bagi mereka? Dalam surat At-Talaq ayat 3 dan 4 kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki baginya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meraih takwa, kita mempertinggi, mempertebal makna ketakwaan pada diri kita, maka peluang untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga akan semakin besar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa huwa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min." Ramadan adalah bulan yang ditambahkan rezeki bagi orang yang beriman. Man fattara fihi sha'iman. Rasulullah SAW melanjutkan beberapa petuah, beberapa wasiat dari beliau untuk kita lakukan, untuk kita amalkan agar Ramadan yang kita hadapi menjadi lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang menyiapkan bukaan bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, akan menjadi penebus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan menyelamatkan dia dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan bagi yang menyiapkan bukaan, pahala dari orang yang dia siapkan bukaannya, min ghairi ay yantaqisa min ajrihi syai', tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa yang disiapkan bukaan baginya. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang keluar dari Ramadan membawa pahala 29 atau 30 pahala puasa. Dan ini biasa. Yang luar biasa adalah ada orang-orang yang keluar dari Ramadan membawa pahala 60 puasa, 100 pahala puasa, 1000 bahkan pahala puasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita baca hadis ini, kita akan dapatkan ternyata bagi mereka yang menyiapkan bukaan bagi orang yang berpuasa, baginya adalah pahala puasa dari orang yang dia siapkan bukaan tanpa mengurangi pahala orang tersebut sendiri. Setiap hari satu orang yang kita siapkan bukaan, maka jika Ramadan itu 30 hari, berarti keluar dari Ramadan kita membawa pahala 60 puasa. 30 milik kita dan 30 milik orang lain yang kita siapkan bukaan puasa baginya. Lalu bagaimana dengan mereka yang menyiapkan setiap hari 10, 20 atau 100? Tentu pahala mereka lebih besar lagi. Hal ini sangat difahami dan diamalkan oleh mayoritas orang-orang yang ada di negeri Timur Tengah, yang ada di Arab. Apabila tiba bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba menyiapkan Maidatul Rahman, yaitu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan dengan Maidatul Rahman, yaitu bukaan puasa yang mereka siapkan di masjid-masjid yang ada di sekitar mereka. Maka berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan hadis ini, mendengarkan wasiat Rasulullah SAW ini, kemudian dia amalkan. Karena Ramadan ke depan belum pasti lagi. Belum tentu kita sehat, belum tentu kita punya kelapangan rezeki sebagaimana Allah berikan bagi kita di waktu sekarang ini. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan wasiat yang luar biasa ini dari Rasulullah SAW, terutama terkait
keutamaan menyiapkan bukaan bagi yang berpuasa, bertanya mereka, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu." Tidak semua kami mendapatkan ma yuftirus shaim, sesuatu yang bisa kami siapkan untuk bukaan bagi mereka yang berpuasa. Mereka yang bertanya ini adalah kebanyakan dari kaum Suffah, yaitu orang-orang yang tinggalnya di pekarangan Masjid Nabawi. Kondisi ekonomi mereka sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia istimewa yang sering memberikan solusi dan alternatif kepada para sahabat, kepada para umat beliau. Beliau bersabda di waktu itu, pahala ini didapatkan bagi mereka yang menyiapkan bukaan puasa walaupun dengan sebutir kurma. Subhanallah, sebutir kurma. Kalau tadi kita bayangkan nasi bungkus mungkin memerlukan biaya 15, 20 ribu dan seterusnya. Bukan sembarangan. Ada di antara kita yang masih statusnya mahasiswa, masih sulit ekonominya. Ternyata dari wasiat ini kita mendapatkan ada solusinya walaupun dengan sebutir kurma. Namun di waktu itu para sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu menyiapkan sebutir kurma untuk bukaan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, pahala ini didapatkan bagi yang menyiapkan bukaan walaupun dengan segelas susu. Dan di waktu itu para sahabat kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak semua kami memiliki kambing dan unta yang bisa diperah susunya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah agar kami mendapatkan pahala menyiapkan bukaan bagi mereka yang berpuasa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang kiranya tidak ada keringanan atau tidak ada jawaban yang lebih ringan daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pahala ini akan didapatkan bagi mereka yang menyiapkan bukaan walaupun syurbatul ma', walaupun dengan seteguk air putih. Subhanallah. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita lewatkan peluang ini. Peluang ketika kita masih faham, ketika kondisi masih aman, kondisi masih mampu, maka siapkanlah Ramadan kita kali ini agar lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabat, "Wastakthiru fihi min arba'i khisal." Perbanyakkanlah oleh kalian di bulan Ramadan 4 perkara. Khaslatani tardawna bihima rabbakum. 2 perkara dari 4 akan menjadikan Tuhan kalian ridha terhadap kalian, yaitu perbanyakkanlah membaca asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua astaghfirullah, yaitu memperbanyak istighfar. Dan 2 perkara lainnya yang kalian memang mesti harus meminta kepada Tuhan kalian untuk kemaslahatan kalian, yaitu hendaknya kalian memperbanyak meminta syurga kepada Tuhan kalian. As'alukal jannah, dan yang kedua memohon perlindungan dari api neraka. Wa a'udzubika minan nar. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya pahala-pahala yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Namun ada sesuatu hal yang unik yang kami dapatkan ketika masih dalam pendidikan di Mesir, yaitu sebahagian mereka memberikan sedekah beras, minyak, daging mentah, ayam yang belum dimasak, lalu mereka katakan, "Ini untuk sahur kalian." Lalu kami pun mengatakan, "Kenapa tidak boleh kami masak, kami makan di waktu buka puasa? Bukankah menyiapkan bukaan bagi mereka yang berpuasa lebih besar pahalanya?" Sebahagian kami mengira
Mungkin jawaban dari mereka adalah, kalau buka puasa sudah banyak masjid-masjid yang menyiapkan, sedangkan sahur kalian perlu modal untuk mempersiapkan sahur kalian. Ternyata sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian jawaban dari mereka. Mereka katakan pahala menyiapkan bukaan puasa besar sekali, padahal itu adalah makanan untuk seseorang berbuka dari puasanya. Maka kami meyakini pahala dalam menyiapkan makanan yang dengannya seseorang sanggup berpuasa akan lebih besar lagi. Menyiapkan bukaan bagi yang berpuasa besar pahalanya, apalagi memberikan makanan yang dengan makanan tersebut seseorang sanggup untuk berpuasa, yaitu memakan makanan di waktu sahur. Karena itu kami mendapatkan di Mesir banyak orang-orang yang peduli dengan makanan di waktu sahur, bukan hanya makanan di waktu berbuka puasa. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir daripada hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengenyangkan orang yang sedang berpuasa. Kalau tadi pahala bagi yang menyiapkan bukaan puasa, walaupun dengan seteguk susu, walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan sedikit air putih, bagaimana pahala bagi mereka yang menyiapkan bukaan sampai orang yang berbuka puasa tersebut kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ashba'a fihi sha'iman." Barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, pahalanya adalah saqahullahu min haudi. Allah akan memberikan minuman baginya dari telagaku, dari telaga Kautsar. Syurbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Yaitu sebuah minuman yang ketika dia meminum minuman tersebut, dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya hingga ia masuk ke dalam syurga. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya pahala kita dapatkan adalah ketika kita masuk dalam syurga. Namun ternyata ada amalan-amalan yang jika kita lakukan Allah menyegerakan balasannya sebelum kita masuk dalam syurga. Di antaranya adalah ini, orang-orang yang menyiapkan makanan yang sampai mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Allah berikan minuman baginya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minuman yang setelah dia minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Kalau begitu, untuk apa kita masuk dalam syurga kalau seandainya kita tidak lagi haus? Atau dengan bahasa yang lain, Ustaz, kalau seandainya kita sudah minum itu, lalu apa gunanya kenikmatan minuman-minuman yang ada dalam syurga? Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makan dan minum di dalam syurga bukan karena haus atau lapar, bukan karena dahaga ataupun lapar. Kita makan dan minum di dalam syurga karena sebuah kenikmatan yang Allah siapkan sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sama perumpamaan seperti kita yang baru saja makan dan minum di rumah, sampai ke suatu tempat dijamu, diberikan minuman yang sangat lezat. Maka di waktu itu kita minum bukan karena hausnya kita, namun karena begitu sedapnya, karena begitu nikmatnya minuman yang dihidangkan di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, memberikan taufik bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan ini, agar kiranya Ramadan kita kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita tidak akan meraih Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, melainkan ketika kita menghadapi Ramadan kita rasakan dalam hati kita bahwasanya Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka ketika kita memasang niat dan fikiran seperti ini,
kita tidak akan melewatkan Ramadan dengan percuma. Walaupun hanya dengan waktu beberapa menit, akan kita isi dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan berselawat, dengan mengkaji ilmu, dengan duduk dan i'tikaf di dalam masjid dan amal-amal kebaikan lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.